Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hasanah dari Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Baik, hari ini kita akan belajar Al-Quran dan Hadis dengan judul Indahnya Hidupku dengan Menjaga Toleransi dan Etika dalam Pergaulan. Baik, mungkin adik-adik sekalian sudah ada yang tahu apa itu toleransi? Ya, belum ada. Baik, saya akan jelaskan. Jadi, toleransi itu berasal dari bahasa Arab, tasammuh as-samahah, yang berarti konsep modern untuk menggambarkan sikap saling menghormati dan saling bekerja sama di antara kelompok masyarakat yang berbeda secara etnis, bahasa, politik, maupun agama. Jadi, toleransi sangat erat hubungannya dengan perbedaan. Sama seperti kita yang berbeda suku, ras, bahasa, agama, dan lain-lainnya. Oleh karena itu, kita harus menjunjung tinggi sikap toleransi dan etika ketika berada di tengah masyarakat yang berbeda-beda seperti ini. Nah, apa adik-adik sekalian sudah tahu bahwa sikap toleransi ini telah ditanamkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat sejak ratusan tahun yang lalu. Ya, jadi seperti adanya perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah ini dilakukan oleh Rasulullah SAW dan dengan kaum kafir Quraisy. Nah, pada saat itu kaum kafir Quraisy melarang kaum Muslim Madinah masuk ke Mekah untuk melaksanakan umroh. Hingga pada akhirnya Nabi Muhammad SAW mengajak mereka untuk melakukan negosiasi. Hingga pada akhirnya diadakanlah perjanjian damai. Kejadian ini sudah diabadikan dalam Quran Surah Al-Fat ayat 24. Kemudian ada juga kisah Umar bin Khattab yang menolak ketika ditawarkan sholat di dalam gereja. Nah, beliau ditawarkan oleh Uskup Sopronius. Nah, ketika itu Umar bin Khattab berkata, jika saya sholat di dalam, maka orang Islam setelah saya akan menganggap ini milik mereka hanya karena saya pernah sholat di dalam. Nah, setelah itu Umar bin Khattab pun kemudian melemparkan batu keluar gereja. Di tempat batu itu terjatuh, disitulah Umar bin Khattab melaksanakan sholat. Jadi dapat dilihat bahwa Rasulullah SAW dan para sahabatnya sangat menghargai perbedaan. Nah, di dalam Quran Surah Yunus ayat 41 juga dijelaskan bahwa Islam sangat memuliakan perbedaan, sangat menghargai perbedaan di antara manusia. Karena setiap individu memiliki hak masing-masing dan kita tidak boleh memaksakan mereka untuk memeluk agama Islam. Sekalipun kita tahu bahwa agama Islam adalah agama yang benar. Seperti yang terdapat pula dalam Quran Surah Al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin. Yang artinya, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, dengan demikian, kita tidak boleh memaksakan kehendak, namun harus saling menghargai toleransi dan etika. Seperti itu. Nah, adik-adik sekalian tentu tahu kan apa semboyan bangsa Indonesia? Ya, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Jadi inilah yang perlu kita selami, bahwa di Indonesia itu tidak hanya memiliki satu suku saja, tetapi bermacam-macam suku. Seperti itu. Adanya toleransi dan etika itu karena diajarkan. Jadi mulai dari sekarang kita harus menanamkan etika dan toleransi kepada orang-orang terdekat kita, dimulai dari keluarga, teman-teman, sahabat, dan lain-lain. Seperti itu. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.